Halo adik-adik. Yuk, sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita mau masuk ke dalam saat teduh. Amin. Halo teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mulai berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati juga teman-teman kami, orang tua dan guru-guru. Berkati mereka. Dan juga hilangkan COVID ini dan mencatat aktivitas. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-29. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat yang ke-29. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
suci dan teduh, hari suci dan teduh, hari suci dan teduh. Aduh, panas banget gak sih, sahabat? Udah gitu ya, kalau panas gini nih suka bikin sebel. Mesti ngapain, padahal tuh enaknya tidur di rumah sambil AC-an gitu loh. Iya, usah Airin, gak boleh begitu. Memang sih hari ini panas, tapi walaupun panas gak boleh ngedumel gitu. Karena hari ini sebenarnya kan hari Minggu, hari ingat Tuhan, di mana kita harusnya bersuka cita memuji Tuhan. Yuk, daripada energinya dibuang sia-sia untuk ngedumel, mending kita pakai energinya untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Ayo adik-adik, dengan penuh semangat kita angkat pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jadi lebih semangat, Lausa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Emang Tuhan itu keren ya, Lausa. Kita sepatutnya memuji Dia terus. Betul, Allah mana sih yang seperti Allah kita? Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya. Dia benteng perisai, Lausa. Dia benteng perisai, menara pembebasan
Wah, aku udah jadi semangat dan bersuka cita loh, Lause. Kalau gitu, sekarang aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku mau ajak adik-adik juga untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, sama aku mau ajak adik-adik memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku, Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Kaulah sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Dan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Kaulah sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memakai lause-lause untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh gereja dari segala abad dan seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu persilakan adik-adik untuk duduk dulu, kemudian dengan tenang hati, dengan hati yang teduh, sikap yang baik juga, yang tertib, yang mau taat, kita mau naikkan satu pujian. Ya Allah, kasih-Mu besar.
besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yuk dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadapan Tuhan. Ya, kita katakan bersama, ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama Dalam doa, manusia. aku bersyukur. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Halo adik-adik semua, senang sekali pada hari ini Lause Vivi bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Meskipun kita masih tetap menjalankan ibadah sekolah minggu secara online. Tetapi Lause percaya adik-adik semua di rumah pasti tetap semangat dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini Lause akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap diajar oleh firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, coba perhatikan gambar yang sudah Lause siapkan ini. Nah, adik-adik kalau lihat gambar ini, apa kira-kira yang adik-adik rasakan? Apa? Haus? Iya, haus. Terus apa lagi? Panas?
Iya ya adik-adik, panas ya. Heeh. Kayaknya rasanya juga seperti kering gitu ya adik-adik. Adik-adik perhatiin deh tuh, tanahnya yang itu pada kering dan pecah-pecah semuanya. Adik-adik tahu nggak, biasa kalau keadaan seperti gambar ini itu ada di musim apa adik-adik? Musim hujan? Oh bukan, ya bukan ya adik-adik, bukan musim hujan, tapi musim apa? Musim kemarau, ya. Biasa kalau mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, kita akan mengalami hal yang seperti ini, yang digambar ini. Kira-kira apa ya yang akan terjadi jika musim kemarau itu berkepanjangan? Wah, tidak ada hujan. Pasti repot ya adik-adik. Biasanya kita akan mengalami yang disebut apa? Kekurangan air bersih. Adik-adik yang biasa tinggal di kota besar mungkin tidak akan terlalu mengalami hal ini karena ada persediaan PAM. Tetapi untuk mereka yang tinggalnya di pedesaan yang biasa aktivitasnya itu menggunakan air sumur, nah mereka akan merasakan adik-adik bagaimana sulitnya mereka nggak punya air bersih untuk mandi, untuk masak, dan terutama para petani adik-adik. Biasanya di musim kemarau yang berkepanjangan ini, para petani akan mengalami yang disebut dengan gagal panen. Kenapa ya kok bisa gagal panen? Karena tanaman mereka yang mereka tanam itu tidak cukup air adik-adik, sehingga tidak bisa tumbuh dengan subur. Dan jika tanaman itu tidak bisa tumbuh subur dan menjadi kering, maka mereka tidak bisa panen dan hasilnya tidak bisa dijual adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini akan kita dengar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Firman Tuhan hari ini juga menceritakan tentang seorang nabi yang mengalami hal yang sama, yaitu musim kekeringan. Adik-adik, kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara nabi tersebut dengan cara yang sangat ajaib. Hari ini langsung mengambil gambar-gambar ceritanya dari komik Alkitab. Kita dengarkan baik-baik ya. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja yang selanjutnya. Salah satunya adalah Raja Ahab. Raja Ahab dan istrinya, Ratu Isabel, adalah seorang raja yang sangat kejam adik-adik. Dia juga seorang raja yang tidak takut kepada Tuhan karena dia menyembah kepada patung-patung dan Baal. Oleh sebab itu, Tuhan menjadi sangat marah kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel. Sehingga Tuhan mengutus nabinya untuk memberikan hukuman kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel serta kerajaannya. Maka datanglah Nabi Elia menghadap kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel. Lalu Nabi Elia menyampaikan pesan daripada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menurunkan embun maupun hujan untuk tahun-tahun ke depan sampai pada waktu dikatakannya kembali. Wah adik-adik, Raja Ahab ketika mendengar pesan daripada Nabi Elia tersebut menjadi sangat kesel. Dia marah kepada Nabi Elia. Tetapi Tuhan memelihara Nabi Elia adik-adik. Tuhan menjauhkan Nabi Elia daripada Raja Ahab. Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia tinggal di Sungai Kerit. Selama di Sungai Kerit, Tuhan juga menggunakan cara yang sangat ajaib untuk memelihara Nabi Elia, sehingga Nabi Elia tidak mengalami yang disebut dengan kelaparan dan kekurangan air adik-adik. Karena Nabi Elia setiap hari bisa minum dari air yang ada di Sungai Kerit tersebut. Dan Tuhan memanggil menggunakan burung gagak. Burung gagak itu setiap pagi dan setiap sore diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Nabi Elia dan mengirimkan makanan berupa roti dan daging kepada Nabi Elia. Demikianlah Tuhan memelihara Nabi Elia selama ada di Sungai Kerit untuk beberapa waktu lamanya. Setelah beberapa saat lamanya Nabi Elia tinggal di tepi Sungai Kerit, lama-kelamaan Sungai Kerit itu pun mulai mengering adik-adik karena hujan tidak turun juga di negeri tersebut.
Maka Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia supaya dia pergi ke kota Sarfat. Di sana Tuhan akan memerintahkan seorang perempuan untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka dia taat dan dia pergi ke kota Sarfat. Ketika Nabi Elia memasuki kota Sarfat, betul adik-adik, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu dia berkata kepada janda itu, "Tolong ambilkan aku minum dari tempayan tersebut, karena aku haus sekali." Ketika perempuan itu hendak pergi mengambil minum, Nabi Elia juga berkata kepada dia, "Tolong ya, buatkan aku juga sepotong roti, karena aku juga lapar sekali." Ketika mendengar permintaan Nabi Elia, perempuan itu menjawab kepada Nabi Elia, "Demi Tuhan Allah yang hidup, aku tidak punya roti. Aku hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan setelah aku pulang, aku akan membuatkan roti untuk aku dan anakku. Setelah itu kami sudah tidak punya makanan dan kami hanya menunggu saja dalam kelaparan sampai mati." Setelah mendengarkan penjelasan daripada perempuan janda ini, Nabi Elia berkata kepada perempuan tersebut, "Jangan takut, pulanglah dan perbuatlah seperti apa yang kamu pikirkan. Tetapi buatlah terlebih dahulu sepotong roti kecil untuk aku, kemudian barulah kamu buat untuk engkau dan anakmu. Karena demikianlah firman Tuhan Allah Israel, bahwa tepung di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak di dalam buli-buli itu juga tidak akan habis sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi ini." Adik-adik kalau jadi perempuan janda ini, kira-kira gimana adik-adik? Percaya nggak? Padahal kan perempuan janda ini tidak mengenal Nabi Elia sebelumnya ya adik-adik. Tetapi adik-adik tahu nggak, firman Tuhan mencatat bahwa perempuan ini taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dia percaya dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Lalu dia membuat sepotong roti itu untuk Nabi Elia. Kemudian baru dia membuatnya lagi untuk dia makan bersama dengan anaknya. Nah adik-adik, demikian setiap hari ketika perempuan itu mau mengambil tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli, tepung dan minyak itu gak pernah habis adik-adik. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Wah, mujizat terjadi, sungguh luar biasa. Tuhan memelihara perempuan janda ini bersama dengan anaknya dan Nabi Elia dari hari ke hari. Setiap hari tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli ini tidak pernah habis setiap kali perempuan janda ini mau membuat roti untuk mereka makan. Wah, Tuhan kita luar biasa ya adik-adik. Dia sanggup memelihara Nabi Elia, perempuan janda ini, serta anaknya. Suatu hari ada peristiwa yang sedih terjadi. Kenapa? Karena anak perempuan janda ini sakit adik-adik. Dari hari ke hari badan dia semakin lemas dan pada akhirnya anak ini meninggal. Wah adik-adik, hati janda ini menjadi begitu sedih. Dia begitu marah karena ini adalah anak dia satu-satunya. Dia marah kepada Nabi Elia karena dia merasa bahwa Nabi Elia datang membawa kutuk untuk dia dan anaknya. Adik-adik, Nabi Elia ketika melihat bahwa anak ini meninggal, hati Nabi Elia juga menjadi sangat sedih. Lalu Nabi Elia berkata kepada perempuan ini, "Berikanlah anak itu kepadaku." Nabi Elia membawa anak ini, menggendong dia naik ke atas tempat tinggalnya. Yang di atas Nabi Elia membaringkan anak itu, lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang hidup, supaya Tuhan boleh mengembalikan dan membangkitkan kembali anak ini dan menjauhkan malapetaka daripada perempuan janda ini. Dan adik-adik, Tuhan mendengar seru doa Nabi Elia. Tuhan menjawab seru doa Nabi Elia.
dan Tuhan melakukan mujizatnya sekali lagi. Anak yang sudah meninggal ini kembali hidup dan bangkit. Wah, adik-adik, Nabi Elia senang sekali dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengar seru doanya. Lalu Nabi Elia membawa anak ini turun kembali kepada orang tuanya, kepada mamanya. Adik-adik, mulai saat itu perempuan janda ini menjadi percaya kepada Nabi Elia dan percaya kepada firman yang diucapkan oleh Nabi Elia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan apa yang kita bisa pelajari adik-adik dari firman Tuhan hari ini dari kisah Nabi Elia? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kita boleh mengingat kembali akan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara Nabi Elia. Dan Tuhan juga selama ini juga banyak ya adik-adik melakukan mujizat di dalam hidup kita. Tuhan menjaga kita terutama di masa-masa COVID ini, bukan? Tuhan menjaga kita bisa tetap sekolah, bisa tetap sehat sampai hari ini. Tuhan juga menjaga papa mama walaupun di masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan juga memberikan papa mama boleh tetap bekerja, mencari nafkah. Tuhan juga memelihara kita sampai dengan hari ini. Begitu banyak mujizat-mujizat yang juga Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan kita mau mengingatnya dan bersyukur kepada Tuhan. Hal kedua yang kita mau pelajari adalah kita mau terus berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang percaya, taat dan setia kepadanya. Seperti Nabi Elia yang percaya, taat kepada perintah Tuhan. Kita juga mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita juga mau belajar mengingat bahwa Tuhan yang memelihara Nabi Elia, perempuan janda, serta anaknya adalah Tuhan yang sama. Dia juga adalah Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Tuhan yang selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada, baik pada waktu kita senang ataupun sedih, pada waktu kita sehat ataupun sakit, dimanapun kita pergi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita baca sekali lagi ya, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Hafalin ya adik-adik, dan jangan lupa kirimkan ayat hafalan beserta aktivitinya ke ketua komsel kalian masing-masing. Aktiviti kita pada hari ini adalah storytelling. Adik-adik perhatikan petunjuknya ya. Langsung menyediakan 3 buah gambar dan adik-adik coba ceritakan kembali apa yang adik-adik ingat ketika melihat gambar tersebut. Ceritanya boleh kalian video atau juga boleh kalian tulis di kertas. Seperti contoh ini. Adik-adik selamat mencoba ya, dan jangan lupa kirimkan ayat hafalan dan aktiviti yang sudah kalian kerjakan kepada ketua komsel kalian masing-masing. Kita akan tutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami boleh melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang memelihara dan menjaga setiap anak-anaknya. Tuhan, terima kasih kalau kami punya Tuhan yang luar biasa.
Berikanlah kami hati yang boleh terus percaya, taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya adik-adik semangat ya mengerjakan activity dan juga ayat hafalan. Segera kirim ke Lause Komsel masing-masing. Yuk sama-sama kita mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. Oke? 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, good, luar biasa. Tetap semangat ya adik-adik, jaga kesehatan dengan baik. Juga untuk papa mama dan Lause-Lause yang bekerja, yang tetap pelayanan. Yuk sama-sama kita tetap menjaga kesehatan kita semua. Adik-adik, hari ini Lause Putra kembali mengingatkan. Untuk minggu keempat di bulan Juli ini, di minggu keempat bulan Juli ini, kita akan ibadah sekolah minggu di jam 4 sore. Wow, beda kali ini. Karena kita akan ibadah melalui Zoom, seperti temu kangen biasanya. Untuk itu di minggu keempat, tidak ada ibadah pagi jam 8 sekolah minggu, tetapi kita langsung ketemu di jam 4 sore. Diingat ya adik-adik, juga papa, mama, dan semua Lause-Lause. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin dalam doa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Ayo semua dengan sikap doa yang baik. Ayo, oke? Oke, thank you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami bersyukur Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Bahkan kami boleh beribadah dan bersuka cita. Kami berserah kepada Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang selalu memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan juga kesehatan di tiap-tiap kesulitan, persoalan, dan permasalahan yang kami hadapi. Ajar kami untuk selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Ini doa, syukur, dan permohonan kami kepadamu, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, memimpin kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Adik-adik, sampai Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati.